Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh pemirsa yang telah bergabung sama kita pada malam hari ini. Kita kembali lagi di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Luar biasa, kami sangat bersuka cita kembali ini karena bisa bertemu lagi dengan pemirsa pada malam hari ini. Topik pada malam hari ini sangat menarik pemirsa. Mengenal lebih dekat pohon manggis, tips pemeliharaan dan budidaya yang tepat. Jadi nggak cuman pasangan aja kita mengenal lebih dekat, tapi manggis juga kita harus mengenal lebih dekat lagi ya pemirsa ya. Sedikit nih mengenai manggis. Jadi manggis ini adalah sejenis pohon hijau abadi yang terletak di daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke Kepulauan Nusantara. Dari research yang saya baca, untuk tumbuh buah manggis ini mencapai 7-25 meter, luar biasa ya. Dan bersama dengan saya pada malam hari ini, Tamara Scianto, kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai buah manggis ini, tips pemeliharaan dan budidaya yang tepat. Kamu Bisa merupakan program untuk membantu dan memotivasi dan juga untuk mengajak Anda dalam mengembangkan bisnis Anda. Oke. Baiklah, di sini juga Hope Channel Indonesia kita bekerja sama dengan ASI. Jadi di sini juga adalah kumpulan pembisnis Advent ya bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan sama-sama. Saya nggak sendirian. Saya di sini ada teman dan narasumber yang luar biasa, sangat ahli di sini. Di sini saya ingin menyapa dulu ada Ibu Sri Hardianti dari Sulawesi Utara dari Kota Mobagu. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam Tamara, selamat malam pemirsa. Mantap. Selamat malam Ibu. Selanjutnya ada Ibu Johana dari Universitas Patimura Ambon. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber, selamat malam pemirsa. Selamat malam Ibu. Dan ada juga di sini bersama dengan kita ada Insinyur John Lee Woran dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak John Lee, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam teman narasumber, pemirsa dimanapun mereka berada. Dan salam sehat dari Universitas Papua Manokwari, Papua Barat. Mantap, salam sehat semua ya pemirsa ya. Kita harus semoga semua kita sini sehat juga ya. Amin. Terima kasih banyak narasumber. Berikutlah narasumber kita pada malam hari ini pemirsa. Dan jika pemirsa di rumah di mana-mana berada mungkin ketika melihat ini ada pertanyaan atau mungkin mau sharing mengenai pengalamannya seputaran mengenai buah manggis, langsung saja pemirsa bisa langsung tuliskan di kolom komentar, ada di sosial media kita atau langsung ke call center Hope Channel Indonesia. Luar biasa. Oke, baiklah, kita akan langsung saja nih, kita akan menyaksikan video profile dari narasumber praktisi kita. Dipersilahkan. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutario, asal dari Bandung. Tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian.
Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sri. Kita langsung aja nih memanggil Ibu Sri yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo Ibu, selamat malam. Halo Ibu. Oke. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ini aku akan mengalir dengan sebuah pertanyaan yang gak cuma saya yakin pemirsa di rumah juga pasti penasaran Ibu. Sebenarnya alasan Ibu pertama kali untuk menanam buah manggis ini apa Bu yang melatar belakangi, dan sekarang udah berapa banyak pohon manggis yang ada di pekarangan yang Ibu punya? Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Tamara. Ini pertanyaan mungkin jawabannya jadi sebetulnya waktu kita menanam bukan karena ingin membudidaya, tetapi anak tunggal kita itu sangat mencintai buah naga. Buah manggis. Jadi dia itu dari semua buah yang ada, hanya ada 2 buah yang dia sangat suka, yaitu nanas dan manggis. Nah, karena tanaman manggis ini di tempat kita dulu itu agak sulit, jadi begitu kita memiliki tanah ini, kita tanam sebanyak-banyak yang kita bisa, karena kita, ya begitulah namanya, kalau orang bilang sayang anak begitu ya. Jadi mulainya dari situ sebetulnya. Tapi kemudian sekarang ternyata tidak, prinsip bahwa kita menanam itu tidak pernah rugi, itulah yang kita rasakan sekarang, karena dia sudah bisa menghasilkan, dan bahkan sekarang sudah bukan hanya menghasilkan buah, tapi buahnya bisa dijual di pasar begitu. Jadi itu satu keunggulan dari kita menanam hari ini, dan hasilnya kita nikmati beberapa tahun kemudian. Kan seperti long term investment ya Ibu ya. Jadi ini berkepanjangan, ini luar biasa. Jadi sebenarnya awalnya karena anaknya suka buah manggis ya Ibu ya, tapi sekarang puji Tuhan jadinya makin berkembang Ibu. Nah, pertanyaannya itu kalau contohnya buah manggis, pohon manggis itu kira-kira berapa lama Bu untuk berbuah itu sendiri? Oke. Jadi buah manggis itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai berbuah ya. Apalagi kalau kita tanamnya dari biji. Jadi untuk bisa berbuah itu dia membutuhkan waktu di atas 10 tahun ya. Jadi 10 sampai 12 tahun dia baru berbuah. Nah, bersyukur saya juga tidak tahu kenapa, mungkin kalau ada para peneliti bisa meneliti, ada sekitar 20 pohon buah manggis kita yang kalau lihat fisiknya tuh masih kecil sekali, tetapi dia sekarang sudah berbuah, usianya itu masih di bawah 6 tahun ya. Jadi dia ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya, tapi saya sendiri tidak bisa memberi penjelasan karena saya bukan ahli pertanian, tetapi ya ini satu yang saya rasa lucu sekali untuk musim panen tahun ini. Iya, ini menarik ya Ibu Sri ya. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya. Jadi saya ini pecinta buah manggis Ibu. Jadi kalau contohnya di depan saya sudah ada manggis, saya pasti habiskan sendiri Ibu. Saya tutup pintu, tidak boleh ada yang makan selain saya. Jadi saya sangat penasaran mengenai bagaimana pemeliharaan dan budidaya. Karena saya juga dan percaya ya, pasti kalau pemeliharaannya tepat, rasanya pun akan lebih nikmat ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sekarang saya mau ke Pak John Lee nih Pak. Kira-kira Pak untuk kandungan dan khasiat buah manggis sendiri itu bagaimana Pak John Lee? Dipersilahkan. Ya, sebetulnya buah manggis ini adalah jenis pohon yang jangka panjang ya, jangka panjang. Makanya kalau kita mau membudidaya tanaman manggis dalam jumlah yang banyak, harus ada alternatif tanaman lain yang jangka pendek yang bisa langsung mendapatkan cash. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi bahwa tergantung dari mana kita memulai. Kalau memang kita memiliki keinginan kuat karena memang preferensi kita atau minat kita untuk membudidaya dalam jumlah yang banyak, ya pasti kita akan melakukan itu. Dan seperti yang dikatakan tadi,
buah manggis ini, tanaman manggis ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi 10 sampai 12 tahun mulai berbuah. Tapi tadi ada yang menarik dari Ibu Sri tadi, ada yang baru 6 tahun sudah mulai berbuah. Saya kira ini sangat ditentukan oleh gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau nutrisinya bagus, maka dia pasti akan lebih singkat waktunya untuk bisa berbuah. Yang kedua adalah barangkali jenisnya yang memang bagus ya, jenis unggul ya, dan sudah mengalami perbaikan genetika tanaman sehingga lebih singkat waktu panennya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang menjadi manfaat dari buah manggis? Sebetulnya banyak sekali, tapi di sini kami mencatat beberapa. Pertama, mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit kanker, menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula darah, menjaga kesehatan kulit, meredahkan radang sendi, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kalau demikian apa yang menjadi kandungan dari buah manggis itu? Saya kira sama juga dengan buah-buah yang lain yang kaya nutrisi seperti mineral dan vitamin. Dan memiliki antioksidan yang sangat tinggi sehingga bisa mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang sudah kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, pantas ya bagi Ibu Sri dan juga pemirsa yang ingin untuk membudidayakan tanaman manggis ini dalam jumlah yang banyak, saya kira berinvestasilah ya. Kalau kita butuh 6 sampai 7 tahun, saya kira tidak terlalu lama ya. Bagi mereka yang memang petani tulen ya, petani sejati, waktu itu tidak menjadi penting. Tapi bagaimana dia mulai menanam hari ini, kemudian dia mulai memelihara, kemudian sampai dengan menunggu saat dia menghasilkan. Dan itu yang sekarang sedang dirasakan oleh Ibu Sri. Dan pemirsa di rumah yang mau mencoba silakan. Dan saya yakin tanaman manggis ini sama juga dengan jenis-jenis tanaman buah yang lain, tidak terlalu rewel ya untuk budidaya. Yang penting kalau kita sudah tanam, pasti dia akan tumbuh. Dan kalau kalau sudah tumbuh, kita akan rawat dia. Dan ada saatnya di mana kita akan menikmati hasilnya. Demikian untuk sementara. Betul, betul. Terima kasih Pak John Lee. Ini saya jadi tertarik ya Pak mengenai prospek di bisnis, tapi mungkin untuk di bisnis kita akan discuss lagi nih. Tapi sekarang pertanyaannya Pak John Lee, apakah Pak John Lee tipe yang suka manggis manis atau yang pahit Pak? Oh, kalau saya secara pribadi, namanya buah itu mau manis, mau asam, semua suka ya, mau pahit, tetap buah itu sangat bermanfaat. Mantap. Dan tidak ada halangan ya, tidak ada halangan untuk mengkonsumsi buah apa saja. Ya. Siap. Terima kasih Pak John Lee, terima kasih banyak atas penjelasannya, luar biasa kandungannya pemirsa ya. Kita bisa sama-sama menyaksikan banyak sekali kandungan dari buah manggis ini. Jadi sebenarnya untuk membuat menanam investasi di dalam buah manggis ini sangat amat besar untuk marginnya dan juga manfaatnya pemirsa semua ya. Nah sekarang saya juga ingin bertanya nih ke Ibu Yohana. Bu, mengenai, tadi kita sudah belajar mengenai buah manggisnya. Sekarang mengenai bagaimana cara kita untuk sebagai yang akan menanam buah manggis, cara kita mengendalikan hamanya dan mungkin kira-kira penyakit-penyakit apa sih Bu yang mungkin akan datang ke dalam proses buah manggis ini dan bagaimana cara kita untuk preventif dan juga ketika sudah ada bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Dipersilakan Ibu Yohana. Terima kasih Mbak Tamara. Budidaya tanaman itu tidak terlepas dari gangguan hama maupun penyakit, begitu pula dengan manggis. Nah, manggis ini sendiri ada serangan hamanya maupun ada penyakitnya juga. Nah, yang paling berbahaya itu yang sering kita hadapi itu seperti getah kuning itu. Getah kuning itu sangat mengganggu sekali terhadap buah manggis. Nah, disebabkan oleh apa ini getah kuning? Penyakit getah kuning ini biasanya itu banyak sekali kalau kita temukan di di buah manggis. Nah, ini penyebabnya itu bisa fisiologis, bisa juga karena serangan hama. Kalau
buah manggis yang masih berkembang ditusuk oleh serangga, digigit oleh serangga, maka akan memacu munculnya getah. Getah itu yang menyebabkan terkontaminasi atau itu akan menjadi rusak karena getah itu. Nah, itu penyebabnya bisa saja karena panen yang kurang bagus, kemudian kerusakan oleh hama, kemudian juga karena fisiologis lain seperti walaupun hanya kecil, sedikit, tetapi bila terjadi benturan, getah itu akan keluar dari permukaan kulit dari buah manggis. Nah, untuk itu harus diperhatikan perkembangbiakan dari buah itu. Kita harus menjaga kondisi di mana buah-buah itu kita hindari dari serangan hama, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang cukup baik dari hasil panen buah manggis itu. Kemudian ada juga penyakit kanker pada batangnya. Nah, kalau pada batang ini ada berwarna merah, tetapi gejalanya itu di batangnya itu terkelupas tapi ada merahnya. Nah, kalau itu ada pada batang pohon manggis, itu kita bisa keruk, kemudian kita bisa mengobatinya dengan ter atau mengecatnya dengan cat hitam. Nah, itu untuk pencegahannya. Kemudian ada juga kalau masih muda, tanaman muda itu sering juga disebabkan oleh kutu putih. Nah, kalau kutu putih itu kita mencegahnya dengan lingkungan yang bersih, kemudian kita bisa menyemprotnya juga dengan pestisida botanis. Di seputaran kita ada tanaman-tanaman yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk mencegah kerusakan atau mencegah datangnya hama. Jadi dia bisa mengusir hama itu dari seputaran tanaman kita. Nah, kita bisa menggunakan pohon mimba, daun pohon mimba ataupun serai. Nah, kalau umur tanamannya itu belum terlalu besar. Tapi kalau sudah besar, kita harus menjaga kondisi alam dari kelembapan. Nah, saya mau ingatkan lagi, sering di pasar itu kita temukan buah-buah manggis yang sudah keras. Kenapa demikian? Karena penguapan sehingga buah-buah itu kering. Nah, untuk kondisi alam yang memungkinkan bagi pertumbuhan tanaman manggis itu dia tumbuh dan mengurangi getah kuning itu harus drainasenya itu diatur dengan baik sehingga air tanah itu terpelihara dengan baik untuk mengurangi timbulnya kekeringan sehingga munculnya penyakit getah itu lebih banyak lagi. Saya kira demikian, Pak Tamara. Mengenai ter ya Ibu ya, tadi Ibu sempat mention mengenai ter. Ya. Nah itu boleh dijelaskan lebih dalam lagi, karena ter yang saya tahu ter aspal Bu, apakah memang itu atau mungkin ada ter-ter yang lain? Dipersilakan Ibu Johana. Bisa gunakan ya ter itu kan ya aspal itu, tapi kalau tidak sulit untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan cat hitam. Oh, jadi memang jadi memang aspal itu sendiri ya Ibu ya untuk ter ini. Oke, ini menarik ya Ibu karena tetapi itu yang biasanya sudah agak dingin ya Mbak ya.
Oh, oke. Jangan yang panas. Jangan yang panas ya, kita dinginkan dulu Karena baru akan kita. mati. Betul. Biasanya itu ada Mbak, ada untuk disediakan untuk pengobatan buat oles di tanaman. Oke. Batang tanaman yang mengalami kerusakan oleh kanker batang. Oke. Siap. Terima kasih Ibu Johana. Ini luar biasa ya pemirsa di rumah ya. Jadi sekarang sudah tahu nih manfaatnya apa, kandungannya apa, khasiatnya apa. Mengenai hamanya pun kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita prevent, dan kalaupun sudah ada bagaimana cara kita untuk membasminya. Kita sudah belajar mengenai itu, dan sekarang saya ingin menyapa ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Pak, ini kita sudah berdiskusi mengenai khasiatnya, mengenai hamanya, mengenai cara kita mengendalikan hamanya, penyakitnya juga sudah. Nah, dari Pak Daniel sendiri, bagaimana tanggapan Pak Daniel mengenai penanaman buah manggis ini, Pak? Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Tamara. Jadi, manggis ini adalah tanaman tropikal eksotik, ya, salah satu tanaman eksotik tropis, sama seperti yang lalu yang kita bicarakan duku. Nah, karena dia eksotis, maka harganya juga lumayan hebat, gitu ya, di tingkat internasional. Jadi bukan hanya nah, ada permasalahan pada menanam manggis, yaitu umurnya yang panjang, gitu ya, umurnya yang panjang. Jadi kebanyakan sekarang orang menanam manggis tidak lagi dengan biji, ya, karena bisa 12 tahun, 10 tahun baru berbuah. Jadi sekarang dengan teknik grafting, ya, jadi teknik sambung pucuk, teknik tempel dan sebagainya yang bisa mempercepat masa pemanenan buah manggis. Nah, manggis ini adalah produk ekspor. Jadi sekarang yang buah prima artinya tidak ada cacat, kemudian ada daun mahkota, tidak putus, tidak bersemut dan sebagainya, itu diekspor ke luar negeri. Di Jepang harganya 300.000 1 kilo. Ya, di Amerika lebih mahal lagi. Dan sayang yang diekspor itu banyak manggis bukan dari Indonesia. Ya, jadi kita perlu memperbaiki, ya, tata kelola manggis ini, bagaimana kita memanennya tidak cacat, ya, kelopaknya tidak menjadi coklat pada waktu sampai di tujuan, masih tetap hijau, ya. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita untuk mendapatkan nilai ekspor yang lebih baik. Jadi ini produk luar biasa. Ya, 10 tahun yang lalu belum banyak, tapi sekarang sudah mulai banyak orang nanam manggis. Karena enak, ya, Pak. Tanam manggis. Ya. Nah, yang lebih istimewanya lagi manggis ini bukan hanya buahnya, ya, buahnya, tetapi kulitnya. Kulitnya tinggi antioksidan dan dijadikan bahan baku untuk kosmetik. Jadi kalau sudah bahan baku kosmetik, harganya bisa mahal. Jadi kulitnya kemudian diekstrak, ya. Iya. Diekstrak menjadi bahan baku kosmetik karena dia antioksidannya hebat. Nah, jadi ada orang sekarang yang ekspor kulit. Jadi kalau tadi manggisnya mutunya tidak bagus, ya dikonsumsi lokal, tapi ada yang nampung, ya, yang menampung kulit manggis, gitu. Keringan kemudian diekspor, ya, bahkan bisa juga dijadikan teh herbal, ya, teh herbal. Nah, kelemahannya lagi tadi sudah disebutkan oleh Bu Johana adalah pasca panennya kulitnya mengeras. Ya. Ya, kulitnya mengeras itu artinya terjadi penguapan air dari kulitnya dan juga di tangkai. Ya, banyak cara sudah dicoba orang. Ya, bisa menggunakan lilin, ya, dan sebagainya, kasih minyak supaya terjadi pengurangan penguapan. Saya bisa punya produk, ya, yang bisa membuat manggis 1 bulan atau lebih, tapi ternyata dia tetap segar, tapi nah ini tadi kulitnya jadi keras.
Ya, kami belum berhasil mengurangi yang kulit keras gitu ya. Jadi 2 minggu masih oke, 3 minggu sudah mulai keras. Tapi isinya masih bagus. Jadi kalau mau makannya mesti dipotong pakai pisau, gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak bisa karena saking kerasnya kulitnya. Ya, nah, jadi orang ekspor kadang-kadang masih beku. Padahal yang lebih baik adalah dia masih segar, ya, masih fresh. Ya, masih fresh. Yang fresh itu di Amerika bisa $30 atau $40, ya, atau artinya 600 ribu lebih, gitu ya. Nah, ya, tapi tentu biayanya mesti dikirim pakai pesawat dan sebagainya. Yang lebih repot adalah karantina, karena tidak diizinkan ada satu telur semut, jadi bukan semutnya, telur semut. Nah, ini kelemahan manggis di mahkota buahnya ini sering jadi sarang semut, ya, disenangi oleh semut. Jadi yang paling banyak orang itu adalah direndam dulu si manggisnya. Tapi semut juga pintar membuat kantong di dalamnya, jadi agak tricky caranya. Kadang-kadang ada orang yang nakal, ya, nakal menyemprot pakai pestisida. Tapi itu juga nggak bisa ekspor jadinya. Ya, nggak bisa ekspor karena nanti pada waktu sampai di negara import, di negara tujuan akan diperiksa karena buah segar nggak boleh disemprot pestisida di kulitnya. Jadi kalau ada sisa-sisa atau trace pestisida, walaupun yang dimakan hanya dalamnya tadi, ya, tapi karena tadi kulitnya bisa dimanfaatkan untuk bahan kosmetik, jadi nggak boleh, ya, nggak boleh ada. Jadi mungkin Ibu Johanna bisa menciptakan itu obat itu, ya, yang sehingga si semut tidak suka bersarang di mahkota dari buahnya itu, ada daunnya itu, ya. Nah, itu nggak boleh, kalau ekspor nggak boleh lepas satupun, ya. Dan kalau itu lepas, ya, harganya langsung anjlok, ya, dan itu menunjukkan mutunya tidak baik, ya. Jadi tadi Ibu Johanna sudah mengatakan disemprot pakai daun nimba dan sebagainya. Mungkin perlu bagi petani perlu lebih diatur, ya, dicari konsentrasi yang tepat, ya, konsentrasi yang tepat, karena semut hitam kalau nggak salah itu, ya. Tapi ini serba repot. Kalau banyak semut hitam, kutu putih nggak ada, ya, itu, ya. Jadi musuhnya kutu putih adalah semut hitam, tapi kutu putih nggak ada, semut hitam. Nah, jadi kalau serba repot. Kalau semprot semut hitam, nanti kutu putih yang muncul, ya. Jadi perlu ada keseimbangan antara tadi nyemprot supaya semutnya nggak ada, tapi kutu putihnya ini, ya, kutu putihnya juga tidak matang, ya. Nah, jadi kalau punya Ibu Sri ini sekitar 4 tahun ini, ya, karena kalau ditanam biji 1 tahun tuh baru 10 cm atau 20 cm tingginya pohonnya, ya, paling tinggi 30 cm. Jadi lama sekali kalau tidak menggunakan teknik crafting. Oke, sekian dulu sementara. Luar biasa, terima kasih banyak, Pak. Karena pernah juga viral, ya, dulu ada iklan mengenai kulit manggis, kini ada ekstraknya. Jadi sampai sekarang saya terngiang-ngiang dengan iklan itu sampai sekarang, dan sekarang sudah dibuktikan sama Pak Daniel tadi, memang semuanya nggak cuma dari buahnya, kulitnya pun memiliki banyak manfaat, ya, pemirsa, ya. Baik, sekarang saya ingin kembali lagi nih ke Ibu Sri nih, Bu. Bu, mengenai lahan dan tanahnya nih, bagaimana cara kita memilih tanah yang terbaik untuk kita bisa menanam buah manggis pohon manggis di tanah tersebut, Ibu? Dipersilakan. Oke, mungkin bukan saya yang bisa menjawab ini karena saya sendiri menanam di lahan yang sudah tersedia. Oh, oke. Saya hanya mencoba sedikit memberi modifikasi dengan pada saat proses penanaman, misalnya digali ukuran 1 kali 1 meter. Kemudian tanahnya itu diberi pupuk kandang yang sudah matang, diberi pasir, dan diberi tanah humus, ya, sehingga pengakarannya menjadi bagus. Kemudian pada saat proses pertumbuhannya juga ada beberapa pupuk organik
cair yang diberikan di situ, atau pada saat mendekati musim-musim buah begitu diberi pupuk organik yang padat ya, seperti cacahan atau hasil bubuk kulit pisang masak misalnya, seperti itu. Tetapi tidak lebih dari itu. Jadi saya, mungkin ini bukan saya yang bisa menjawab, tetapi ada satu hal yang saya pelajari setelah punya tanaman manggis ini. Ternyata yang kita makan itu adalah salut biji, bukan buah. Jadi yang putih kita makan itu sebetulnya biji yang punya salut. Salutnya itulah yang kita makan. Yang kita buang di rumah tangga, biasa kita buang, itu adalah kulit plus daging buah. Jadi yang kita buang itu adalah daging buahnya, bukan ya. Jadi itu yang perlu kita catat juga. Jadi kita selama ini menganggap kulitnya tebal, bukan, kulitnya tipis sekali. Tetapi yang tebal itu buah. Nah, itu satu pengetahuan yang menurut saya sangat menarik. Baru yang kedua, di sini seperti tadi Ibu Yohana bilang, bicara soal kulit kuning-kuning begitu. Ya, dari hasil saya baca-baca gimana sih caranya supaya tidak kuning-kuning begitu. Ternyata cara yang bisa kita pakai itu sekarang adalah kita jangan pernah memetik buah manggis dan menjatuhkannya. Jadi buah manggis itu sama sekali tidak boleh jatuh. Pada saat jatuh dia tidak layak jual. Karena pasti dalam proses perjalanan 1-2 hari itu akan keluar kuning-kuning. Dagingnya yang harusnya berwarna putih menjadi berwarna bening. Nah, kalau sudah bening itu nggak enak dimakan dan keras begitu. Yang kedua, supaya menghindari buah ini tidak keras, yang sekarang saya baru mengerti itu karena proses kekeringan, kita memetik buah manggis itu pada saat warnanya masih agak merah, belum ungu tua, tetapi merah tua. Dia sudah manis, tetapi dia punya waktu untuk untuk proses penjualan, sehingga pada saat kita menjual dia posisinya sudah pas. Jangan merah muda ya, tetapi harus merah yang sudah merah mendekati ungu begitu. Tetapi jangan juga kalau dia sudah berwarna ungu, karena begitu sudah berwarna ungu pada saat proses penjualan kan kita kadang-kadang tidak bisa menjualnya 1 hari habis begitu. Jadi kalau kita mau menjualnya maka kita membutuhkan waktu paling tidak dia bisa bertahan 3 hari. Nah, pada 3 hari itu dia sudah ungu sepenuhnya dan masih cukup lembek untuk dijual. Saya tidak bicara ekspor di sini karena saya masih menjual secara lokal di sini. Nah, saya kira itu aja yang bisa saya ceritakan mengenai penanaman dan buah ini sendiri. Terima kasih Tamara. Luar biasa Ibu, saya dapat pelajaran baru nih ya. Berarti nggak boleh jatuh ya buahnya, walaupun dia sepertinya kokoh banget, tapi nggak boleh kita jatuhkan juga ya. Dan tips kedua juga, ambilnya jangan pas sudah matang, malah sebelumnya ya Bu ya. Jadi kita bisa ambil biar kulitnya nggak keras. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Pak Joni mengenai tanah tadi Pak. Jadi sebenarnya dalam pemilihan tanah itu bagaimana Pak cara kita untuk dapatkan tanah yang hasil optimal Pak? Dipersilakan Pak Joni. Ya, jadi sebetulnya tanaman manggis ini sama dengan jenis-jenis tanaman yang lain. Harus tanah yang bersih, ya sudah dibersihkan, kemudian gembur, kemudian tanah yang sudah memiliki kandungan gizi, ya sudah ada pemupukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Yohana tadi. Dan kalau kita betul-betul menjamin kebersihan lahan, ya jelas
jenis-jenis hama yang nanti akan menjadi penyebab penyakit itu pasti akan bisa dihindari. Jadi saya kira itu yang harus diperhatikan. Persoalannya adalah kita ini belum melihat ini sebagai sebuah sebuah prospek yang baik ya. Tadi saya tertarik dengan informasi dari Prof. Daniel. Jadi kalau saya ke Jakarta biasanya sempat beli 2-3 kilo manggis di pinggir jalan, harganya 30.000 1 kilo. Tapi tadi Prof. Daniel sampaikan kalau di Jepang 300.000. Kalau di Amerika sudah 600.000. Nah sekarang persoalannya adalah kenapa harganya begitu berbeda? Karena mereka sudah menggunakan teknologi pasca panen yang sangat luar biasa. Sementara kita ini kan ya hanya menganggap tanaman manggis atau buah manggis itu sama seperti buah yang ya kebetulan kalau dia berbuah ya kita ada yang bisa konsumsi. Makanya kita belum bisa dapatkan satu pola penanaman buah manggis di lahan yang sangat luas dengan skala usaha yang besar, yang orientasinya ke pasar yang bisa menghasilkan income yang lebih besar. Kita belum bisa dapatkan yang seperti itu. Paling tidak kita dalam lahan seperti yang Ibu Sri sampaikan tadi, lahan yang katakanlah 1 hektar, 2 hektar ya. Kemudian ada tanaman manggis beberapa pohon di dalamnya, tapi yang paling banyak adalah tanaman yang di luar jenis tanaman manggis. Nah, kalau kita sudah punya lahan yang luas khusus untuk budidaya manggis, saya kira ini akan sangat luar biasa dan prospeknya akan sangat menjanjikan ya. Dan usaha ini kalau kita lebih banyak orientasinya ke ekspor ini sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi penanganan pasca panen ini harus ditangani secara seksama, secara hati-hati sehingga tidak banyak yang afkir, tidak banyak yang tidak layak untuk ekspor. Dan itu yang menjadi tantangan kita sekarang dalam budidaya tanaman manggis ini. Demikian. Kita belum bisa, tapi kita sedang menuju ke sana ya Pak ya. Jadi Indonesia pasti akan bisa seperti itu. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk pemahaman yang luar biasa nih. Sekarang pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan video bentuk-bentuk pohon manggis nih. Sebelum kita pergi lagi nih ke lebih dalam lagi mengenai pohon manggis. Dipersilahkan. Luar biasa, coba kan tadi ya ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, kita bisa melihat berbagai macam pohon manggis. Saya jadi ngiler nih pemirsa, jadi saya pengen beli manggis nih abis ini. Oke baik, kita langsung ke Ibu Sri lagi ya Ibu ya. Halo Ibu Sri, saya ingin bertanya lagi nih Ibu mengenai sekarang kita ke prospek keuntungan, karena kan sekarang sudah banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual buah manggis itu sendiri Bu. Nah bagaimana dengan di Sulawesi, di tempatnya Ibu di Kota Mobagun, apakah memang sampai saat ini berapa keuntungan yang kita bisa dapatkan Bu kira-kira untuk kita berjualan pohon buah manggis? Dipersilakan Ibu Sri. Oke, khusus untuk panenan tahun ini, keuntungan terbesar saya itu adalah bahagia. Kenapa saya bilang begitu? Karena melihat tanaman-tanaman atau manggis yang bisa disebut masih remaja, itu sudah berbuah. Tetapi, dan yang kedua, yang kedua, saya juga sangat bersyukur bahwa ternyata
musim kemarau lalu yang sangat panjang itu ternyata memberi manfaat luar biasa buat pohon-pohon buah, sehingga manggis kini di Kota Mubagu itu berlimpah. Jadi karena berlimpah dengan masa hidup yang kalau tadi Prof. Daniel bisa mencapai sampai 1 bulan, bahkan atau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kalau di sini paling lama 1 minggu. Akibatnya kita dengan sangat terpaksa menjual dengan harga murah kalau memang mau menjual. Kalau saya pribadi, karena di pasar ada di mana-mana dan murah sekali, jadi lebih baik saya berbagi kepada mereka yang suka manggis dan tidak punya pohon manggis. Kenapa saya harus bilang begini? Karena di Kota Mubagu ternyata hampir semua rumah ada pohon manggis walaupun hanya 1. Dan dengan adanya panas tinggi yang kemarin, otomatis di tempat saya buahnya melimpah. Kalau tadi yang di video itu, sayang saya buat video itu pas baru dipanen ya. Jadi kita panennya itu 1 minggu 1 kali lah kira-kira begitu. Selama musim panen ini ya. Jadi manggis di tempat saya ini berbuah 1 tahun 1 kali. Tetapi kita selama musim buah itu dia buahnya bertahap. Jadi kita bisa panen seminggu, 2 minggu sekali begitu. Nah, karena di mana-mana berlimpah, harga menjadi murah. Tetapi itu biasa, hukum pasar ya. Makin barang melimpah, otomatis harga akan turun. Tetapi kebahagiaan panen itu tidak bisa dibayar. Jadi saya kira kita tetap bisa bersyukur karena manggis ini bisa berbuah lebat dengan rasa yang bagus dan bisa belajar cara panen yang bagus, sehingga walaupun di pasar banyak, sedikit pun saya masih bisa menjual ke teman-teman karena mereka tahu kalau mereka beli 1 kilo artinya mereka makan 1 kilo. Bukan berarti beli 1 kilo yang bisa dimakan hanya tinggal setengah kilo karena yang lain penuh dengan getah kuning atau sudah keras dengan salut biji putih yang harusnya putih sudah berwarna bening. Ya, jadi kalau udah warna bening kan kita udah nggak bisa makan. Dan juga hebatnya satu lagi yang menurut saya hebat dari buah manggis ini. Jarang atau saya sampai sekarang, mungkin Dokter Yohana saya, tetapi sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada ulat yang ikutan makan buah manggis ini ya. Lain dengan mangga atau durian atau duku misalnya. Tapi kalau manggis saya tidak pernah lihat ada ulat yang ikutan makan. Tapi kalau semut hitam itu memang di kelopak buahnya itu tempat mereka tinggal kayaknya. Ya, jadi begitu. Harganya kalau di sini 12.500. Kalau tadi Pak Jondi bilang di Jakarta 30, di luar bisa sampai 300 sampai 600. Di sini cukup kita mengeluarkan 12.500 saja, kita bisa dapat 1 kilo dengan tanpa ada yang perlu dibuang. Begitu. Luar biasa. Ini saya rasanya ingin pergi ke Sulawesi nih sekarang untuk makan manggisnya. Saya cukup kagum karena ternyata kebanyakan rumah tuh memiliki pohon masing-masing ya Ibu ya, untuk kebanyakan ya untuk pohon manggisnya ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri untuk pengalamannya nih berbagi bersama dengan kita. Sekarang saya mau ke Pak John Lee nih, Pak mengenai tadi kita sudah mendengar ya bagaimana di Sulawesi untuk
pohon manggis itu sendiri ternyata banyak sekali orang-orang yang menjualnya juga. Dan bagaimana kalau dari sisi bisnisnya Pak, bagaimana cara kita ini untuk apa yang harus kita lakukan nih Pak pasca panen ini? Jadi pemasarannya bagaimana supaya mungkin kita bisa beda nih daripada yang pedagang-pedagang lain dalam hal pemasarannya Pak. Dipersilakan Pak John Lee. Ya, jadi sebetulnya informasi dari Ibu Sri ini sangat membuat kita ini menjadi penasaran ya. Jadi kalau setiap rumah ada satu pohon, andaikan saja di kampung itu ada, katakanlah ada 50 rumah, berarti sudah ada 50 pohon. Dan kita bisa hitung satu pohon itu berapa kilo buah manggis yang bisa dihasilkan. Dan itu bisa mengangkat nilai ekonominya menjadi sangat tinggi. Asalkan saja seperti Prof. Daniel sampaikan tadi, perlu kehati-hatian di dalam penanganan pasca panen. Jangan sampai ada yang rusak, ada yang afkir, sehingga tidak bisa dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah waktunya untuk kita pikirkan tidak hanya menghasilkan buah segar atau produk primer, tapi juga harus mampu merubah produk primer itu menjadi produk sekunder. Artinya semua bagian-bagian dari buah manggis itu harus diolah untuk menghasilkan barang-barang baru yang memberi nilai ekonomi tinggi. Misalnya dari kulitnya, kemudian dagingnya, ya, kemudian penutup bijinya, dan bahkan bijinya, ya, harus dicarikan upaya untuk bisa mengolahnya sehingga menghasilkan barang baru yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga betul-betul petani-petani buah manggis ini akan bisa berdaya, ya, akan menjadi sejahtera. Dan walaupun hanya satu pohon satu rumah, tapi kalau ini dikumpulkan dalam satu kampung, dalam satu lokasi, ya, ini akan sangat memberi manfaat. Dan ini merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi baru, ya, di wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman manggis ini. Itu yang barangkali perlu kami garis bawahi. Jadi penting untuk mengupayakan agar kita tidak hanya menjual dalam bentuk buah manggis segar, tapi sudah harus berani untuk terobos pada usaha-usaha manufaktur, usaha-usaha pengolahan yang menghasilkan barang-barang baru yang tidak hanya sekedar tahan lama simpan, tapi juga memberi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Demikian. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Joni. Jadi kita harus ambil ini malah jadi di sisi positifnya, oh banyak ternyata yang kita bisa ambil ya, kalau contohnya banyak orang menanam, banyak akan juga yang akan menuai untuk buah manggisnya. Terima kasih banyak Pak Joni untuk pemaparan luar biasa nih. Sekarang saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Nah sebenarnya Pak, untuk kita sendiri dalam bisnis buah manggis ini sebenarnya apa keuntungan dan apa resiko yang perlu dipertimbangkan dalam berbisnis buah manggis Pak? Dipersilahkan. Pertama, kalau kita ingin secara bisnis, ya, artinya skala ekonomi. Jadi kalau 5 pohon, 10 pohon, 20 pohon, ya nggak ekonomis. Ya, mesti skala luas, besar. 2-3 hektar, ya kalau mau bisa menjadi sumber income yang bagus, ya 4 hektar. Ya. Nah, tentu bibit unggul, ya. Unggul yang ditanam dengan teknologi grafting, sehingga dia tidak terlampau tinggi, ya, dia lebih cepat berbuah. Karena manggis ini pohonnya bisa 1 meter diameternya, kalau yang dari biji sudah puluhan bahkan ratusan tahun, dan itu yang banyak terjadi di kebun-kebun kita di Indonesia. Baik. Yang nanam nenek kakeknya dulu, atau buyutnya kali, ya. Jadi nggak ini. Nah, di Jawa Timur dan Jawa Barat itu sudah mulai ada gerakan menjadi kebun manggis, dan mereka skala komersial. Ya, nah, jadi waktu panen juga di bawahnya dipasang jaring. Ya, jadi kalau dijatuh kena jaring jadi nggak memar. Dan yang tidak tadi produk prima inilah tadi yang diekspor. Ya, yang diekspor ke Jepang yang harganya 300.000 di sananya, dan 500 atau 600.000 di Amerika. Yang sisa ekspor,
melalui mutu ekspor dijual di dalam negeri harganya 30.000 di tingkat pengecer. Jadi mungkin kalau dijual 20.000 mungkin. Ya, nah itu kalau secara ekonomis. Jadi kalau secara ekonomis kita kalau pertanian masih skala usaha. Iya. Kalau masih 1 hektar atau setengah hektar itu namanya masih skala petani subsistem. Ya. Jadi hanya ya untuk kita makan sendiri atau bagi-bagi ke teman-teman. Atau tadi seperti kata Pak John Lee ya, kita buat koperasi kecil, koperasi manggis seluruh satu kampung bergabung. Ya, ada yang menjadi peran pengepul, dikumpulkan bawa ke pasar. Ya. Nah itu ininya ya. Nah yang kedua itu nunggu masa tunggunya ya, 4 ke 5 tahun kalau yang grafting. Jadi kalau biji ya sudah habis modal dulu, ya. Nah pemupukan tetap merupakan kunci penting, ya. Nah, walaupun tadi ini apa namanya hamanya tidak banyak, ya hamanya tidak banyak, tetap perlu perawatan. Jadi kalau secara tradisional di desa-desa biasa dibakar sisa-sisa daun di asap, ya. Jadi asap ini biasanya sebagai anti berbagai jenis penyakit dan mikroba. Nah ini tadi yang kuning dan itu tadi fungsi waktu panen. Ya jadi kalau dipanennya pakai keranjang, dipanjat atau dikasih jaring di bawahnya, peluang produk itu karena dia memar, ya bakteri bisa masuk, ya akhirnya terjadi proses pembusukan sebetulnya itu ya. Hanya saja karena dia tinggi gula tidak langsung busuk kelihatan ya. Kuning itu sebenarnya getah dari manggisnya. Nah kalau diperhatikan gambar di belakang, latar belakang saya, ini yang sebelah kiri saya atau sebelah kanan penonton pemirsa, inilah yang optimum untuk dipanen atau lebih mudah lagi, ya, lebih mudah lagi. Nah ini kalau dia lebih mudah, kalaupun dia agak terbanting agak keras, dia punya elastisitas yang lebih tinggi, sehingga dia tidak mudah memar. Ya kalau memar langsung keluar getah kuning, dan kalau itu meresap dalam bisa masuk bakteri dan sebagainya. Tetapi kalau dia agak gelap seperti ini, kulitnya ini sudah lebih lembut. Ya, karena memang dia siap untuk dibuka, begitu ya. Nah, jadi dia lebih cepat, lebih mudah memar. Makanya tadi kalau panen, ya, kalau seperti ini, atau lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi ya, sehingga dia pada waktu dipanen lebih awet, gitu ya. Betul. Nah, karena elastisitas kulitnya lebih tinggi ya, sama seperti kita kalau anak-anak atau masih muda jatuh nggak apa-apa. Kalau kita seperti saya jatuh langsung patah tangannya. Iya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu juga manggis juga seperti itu. Jadi buah itu sama. Karena dia makhluk hidup. Makhluk hidup dia punya elastisitas. Nah ini kita mesti memanfaatkan ini. Jadi kalau tadi seperti kata Bu Sri dia panen lebih mudah dari ini, ya kalau nggak laku nggak apa-apa. Ini baru berubah menjadi hitam ini 3 ke 4 hari. Iya. Ya 3 ke 4 hari kemudian. Nah kalau dia pada waktu ini kita kasih namanya liquid wax, lilin cair. Ya kalau lilin cair itu biasa digunakan untuk pel. Tapi ada yang dijual ya lilin cair dikasih lilin deh, sehingga dia lebih awet juga. Ya kan tadi keras ya, jadi transmisi airnya itu lebih sedikit. Ya sehingga dia lebih awet. Ya, jadi itu sebetulnya lilin cair ini seperti minyak sebetulnya. Jadi dia akan waktu di lap dia akan lebih mengkilat. Ya, kotoran-kotoran ini seperti ini kusam akan lebih bersih. Nah, itu yang dilakukan oleh para eksportir. Oke. Nah, kalau liquid wax juga yang digunakan tentu yang food grade. Food grade ya, jadi tidak menyalahi aturan. Ya, aturan. Karena ini makanan. Ya, tidak terus tentu saja tidak boleh ada sisa pestisida, telur semut ya dan sebagainya. Ya itu karantina ya, aturan karantina. Ya, jadi kalau mau berbisnis ya mesti seperti itu, kita sudah mesti antisipasi. Dan yang tidak kalah penting adalah sebelum kita menanam kita sudah punya pasar.
atau sudah kita rintis pasarnya. Jadi kalau kita nanam 4 tahun akan berbuah, kita sudah mulai dari awal sudah lihat pasar. Atau tahun ketiga kita sudah mulai pasar, sudah bikin networking, marketing, ya bahwa nanti tahun keempat kita akan panen, betul. Sekian banyak, ya. Jadi pasarnya harus jelas. Apalagi yang tadi kalau kita perkebunan kan kita mau produk kita premium, supaya bisa diekspor. Ya kalau enggak tadi harganya hanya 30.000, gitu, ya atau lebih murah lagi, ya. Dan ini terus diatur besar buah mesti seragam, ya. Untuk ini yang kelopaknya yang daun ini nggak boleh ada yang hitam-hitam kayak gini, nggak laku ekspor nih. Ya, yang ada hitam-hitam daunnya ini nggak bisa ekspor. Ini jadi pasar 30.000. Kalau yang mau ekspor ini semua nggak ada, boleh ada hitam ini. Jadi betul-betul waktu panennya itu mesti diperhatikan sekali, gitu ya. Tentu kalau kita skala ekspor nggak bisa 1 keranjang 2 keranjang. Kalau ekspor tentu minimal 1 peti kemas. Ya karena itu juga biaya kalau nanti nggak tutup biaya 1 peti kemas. Soalnya kita isi sekeranjang tapi isinya 1 peti kemas, tetap aja biayanya. Ya Betul. Atau kalau kita kirim lewat pesawat juga ada satu kontainernya kargo itu, ya minimal supaya bisa nutup biaya. Betul. Kalau enggak ya siap untuk harga 30.000. Ya. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasan luar biasa nih pemirsa. Sekarang kita akan bersama-sama melihat ada uji ilmu kamu bisa dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama aku Brenda Jane. Nama saya Benny Tambunan. Perkenalkan nama aku Precious Girana Melody. Nama saya Jerry. Perkenalkan nama saya Steven. Dari hutan tropis Asia. Manggis berasal dari pohonnya. Manggis berasal dari Indonesia. Wah, dari Portugis kah atau Spanyol? Portugis. Manggis berasal dari Medan. Pohon manggis itu agak besar, banyak buahnya langsung begitu ya. Lebat dan besar. Pohon manggis, dia batang pohonnya itu ada benjolan-benjolan lah. Ada benjolan-benjolan, terus daunnya tebal, lebat daunnya. Tinggi, daun lebat, mirip-mirip mangga kalau nggak salah sih. Nggak tahu, aku nggak pernah makan buah manggis soalnya. Bisa mengurangi tekanan darah, mengurangi kolesterol, dan baik untuk kesehatan jantung. Khasiat diabetes. Untuk diabetes khasiatnya apa ya? Aduh, kurang tahu deh. Antioksidan yang tinggi. Yes, aku tahu yang ini. Ya, untuk antioksidan dan lain sebagainya lah. Yang pernah saya lihat itu adalah cabangnya. Cabangnya itu pernah, atau kalau di Manado sering ada yang direbus dan airnya diminum. Katanya untuk kesehatan sih. Daun. Jujur aku juga nggak tahu. Kulitnya juga banyak orang bikin untuk pengobatan ya. Kulitnya karena bisa menjadi obat. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. UIKB luar biasa, terima kasih banyak untuk cuplikannya, luar biasa, sangat menghibur ya pemirsa. Dan sayang sekali waktunya kita sudah habis, nggak kerasa udah sejam bersama-sama nih. Maka dari itu untuk closing statement saya mengundang kepada Ibu Sri dan perwakilan dari narasumber ahli Ibu Johanna untuk memberikan 1 kalimat saja sebagai closing statement. Dipersilahkan untuk Ibu Sri duluan. Terima kasih. Yang pasti kita sekarang sudah punya cara untuk menanam buah manggis dan tidak perlu menunggu 10 sampai 12 tahun. Jadi tidak pernah salah untuk selalu mulai menanam, bahwa nanti kemudian hasilnya itu
bisa kita makan, bisa kita bagi-bagi, paling tidak, paling minim adalah kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli buah manggis. Itu yang paling minim yang bisa kita dapat ya. Kalau kemudian kita bisa dapat hasil dan tambahan dari situ pun itu satu berkat yang luar biasa. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan dan selamat menanam pohon manggis. Salam dari Ninas Farm, Tungoy. Baik, terima kasih Ibu. Dilanjutkan dengan Ibu Johana, dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Tamara. Mari bertanam pohon manggis karena kondisi alam kita memungkinkan, kondisi alam tropis kita memungkinkan untuk budidaya tanaman manggis. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi alam, jenis tanahnya, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan, kemudian manfaatnya cukup banyak untuk kesehatan, baik mulai dari buah sampai dengan akar manggis pun bisa digunakan sebagai obat, antioksidan yang tinggi dan juga mengandung santonan yang bisa digunakan sebagai obat mencegah berjenis-jenis penyakit, antara lain bisa untuk jantung, bisa untuk menurunkan gula darah, kolesterol, dan lain-lain. Terima kasih, Mbak. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ibu Johana sebagai perwakilan dari para narasumber kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Sri, ada bersama dengan narasumber ahli, ada Pak John Lee, ada Pak Dani, dan ada Bu Johana. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini membahas mengenai buah manggis. Saya juga terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah bersama dengan kami sampai saat detik ini dalam program Kamu Bisa. Baiklah, jangan lupa bahwa buah manggis itu adalah buah yang sangat luar biasa dengan khasiat yang sangat banyak dan kandungan luar biasa, jadi tidak ada alasan untuk tidak menanam buah manggis. Baik, saya Tamara Cianto beserta dengan kru yang bertugas pada malam hari ini kami mohon undur diri, dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Hub Channel Indonesia. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.